Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini dari studio rekaman Humas Kan Kemenak Kabupaten Seram Bagian Timur telah hadir di studio Bapak Dr. Andus Sirajuddin Mahubesi dan Pak Zakaria. Pak Udin beliau sebagai Kepala Seksi Kurikulum di bidang Penmat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan Pak Jack sementara sebagai guru di Mandua dan juga Kepala Madrasah Mat KP Bula. Kesempatan yang berbahagia ini, sahabat madrasah, kita akan berbincang-bincang terkait dengan madrasah. Bercerita sedikit tentang madrasah. Di sela-sela kunjungan Pak Kasih di Kemenak SBT, kami mengundang beliau untuk mengisi waktunya sedikit untuk berbincang-bincang. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jack. Waalaikumsalam. Kesempatannya telah hadir di studio. Sahabat madrasah yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam yang sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional yang berpadu antara mata kurikulum pendidikan agama Islam dan mata pelajaran umum. Oleh karena itu, mari kita berbincang-bincang sedikit terkait dengan masalah pendidikan. Mungkin pertanyaan pertama Pak, bisa bercerita sedikit Pak terkait dengan perkembangan madrasah di Maluku Pak. Terima kasih, sangat menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini yang berorientasi pada bagaimana melihat madrasah itu ke depan. Saya perlu menjelaskan sedikit bahwa kalau kita lihat perkembangan madrasah dari tahun ke tahun, ini mengalami lompatan yang sangat luar biasa. Dan lompatan-lompatan itu diikuti dengan kebijakan-kebijakan makro yang melibatkan seluruh unsur dan komponen dalam dunia pendidikan di madrasah. Terikut di situ adalah stakeholder pendidikan yang begitu giat dan bersemangat dalam rangka mengembangkan madrasah pada tingkat MI atau RAMI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan insya Allah dalam bulan ini, mungkin dalam tahun ini, ada Madrasah Aliyah Keterampilan atau Kejuruan. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa saya katakan bahwa pendidikan madrasah itu mengalami lompatan yang sangat signifikan, disebabkan karena kita melihat bahwa di madrasah di Maluku yang lembaganya 438 ini sangat variatif sekali ya, sesuai dengan dikembangkan, digerakkan sesuai dengan potensi dan potensi akademik, potensi kewilayahan, dan kompetensi para guru, tenaga pendidik, dan kependidikan yang ada di madrasah itu sendiri. Kalau kita lihat berbasis zona, misalnya zona Maluku Tengah, SBT, SBB, ya, sampai kepada ARU dan lain sebagainya, itu sesuai dengan laporan dan rekapan kami, analisa kita dalam proyeksi madrasah ke depan itu sangat luar biasa. Indikatornya apa? Dengan ketersediaan infrastruktur, fasilitas, sarana pembelajaran yang kita miliki saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid menyangkut masalah madrasah yang dibantu dengan dana SBSN, ya, itu begitu juga disampaikan oleh Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, itu sangat luar biasa besarnya, bahkan sampai mencapai triliunan rupiah, miliaran rupiah. Kita melihat, kalau misalnya kita berikan gambaran sedikit, taruhlah madrasah-madrasah dibangun sesuai dengan potensi wilayahnya. Karakteristik yang terbangun saat ini, misalnya di Maluku Tengah, Man 1 Maluku Tengah,
itu kita lihat bahwa termasuk potret madrasah yang sudah maju, ya, sudah maju, disebabkan karena kita melihat bahwa ada dilengkapi dengan sarana dan fasilitas lab, misalnya, ya, dengan lab terpadu, ada perpustakaan yang memang didesain oleh kepala madrasah dan teman-teman tenaga pendidik dan pendidikan di sana, itu sudah cukup luar biasa sekali. Nah, begitu juga dengan fasilitas asramanya. Ini kan semi boarding school ini yang dikembangkan di sana ini. Jadi itu cukup bagus sekali. Kita pindah lagi ke Kota Madi Ambon misalnya, dengan ada asramanya yang sudah ada juga, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dan teman-teman guru dan tenaga pendidikan. Kita lompat lagi misalnya di Maluku Tengah 2 misalnya, dengan asramanya sudah lengkap. Begitu juga di Bula misalnya, ya, dengan sangat variatif sekali, ya, sangat variatif sekali. Dan ini merupakan aset, ya, aset daerah yang cukup sangat luar biasa sekali. Begitu juga dengan di Kabupaten Kota Tual dan Maluku Tenggara, yang insya Allah sesuai dengan yang pernah disampaikan di dalam beberapa pertemuan kemarin oleh rekan Kementerian Agama Provinsi Maluku dan kepala bidang, itu akan dibangun Madrasah Insan Cendekia, dan naskah akademiknya sudah dikirim, ya. Kita doakan mudah-mudahan dengan adanya madrasah yang terus berkembang saat ini, itu mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, sangat besar terhadap daerah, dan lebih khusus kepada generasi muda kita, supaya lebih menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah perkembangan madrasah di Maluku sudah makin pesat dengan adanya pembangunan sarana prasarana, baik itu asrama madrasah maupun pembangunan ruang kelas atau pembangunan madrasah baru, yang mana dalam 2 tahun terakhir ini pembangunan asrama sudah dicakup 2 kabupaten kota di Maluku Tengah dan di Seram bagian timur. Mudah-mudahan adanya trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya di madrasah. Mungkin program Pak dan strategi yang dilakukan oleh madrasah, bidang madrasah untuk bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas madrasah Pak. Ya, sebentar Banjar ya. Saya ingin jelaskan begini. Ketika tren layar pendidikan itu semakin kencang ditiup angin, maka image masyarakat itu terbangun. Kita lihat beberapa tahun ini dengan kualitas outputnya, begitu juga dengan kualitas inputnya, itu lantas memberikan gambaran bahwa madrasah menjadi pilihan, ya, pilihan yang sangat strategis, ya. Olehnya itu saya melihat bahwa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini itu juga melirik potensi daerah, ya, potensi daerah. Dengan adanya madrasah reguler, itu dibuat satu program lagi. Ada madrasah riset, ada madrasah akademik, ada madrasah keterampilan, ya, ada madrasah kejuruan, ya. Ini kan inovasi karena melihat potensi pengembangan itu di wilayah masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian maka kepala sekolah dengan begitu lajunya motor madrasah ini, maka semua bergerak, dari stakeholdernya bergerak, dari pengambil keputusannya bergerak, dari pimpinan, dari kanunya, dari kabit, semua bergerak sampai ke tingkat teknis pengawas, kepala madrasah dan teman-teman guru dan tenaga pendidikan itu bergerak. Untuk apa? Untuk menjembatani bahwa kondisi madrasah dengan kemajuan pendidikan yang saat ini dimiliki begitu kompetitifnya menghadapi situasi dan perkembangan sains dan teknologi saat ini. Nah, begitu juga dengan kondisi ekonomi global dan lain sebagainya. Di era 4.0 ini, maka eksistensi madrasah itu sangat memberikan kontribusi positif, baik terhadap pembangunan karakter, ya, pembangunan mental spiritual, ya,
apalagi dalam bidang pendidikan. Nah, olehnya itu saya melihat bahwa gerakan ini bukan baru memulai, bukan, tapi gerakan ini sudah dimulai, ya, sudah dimulai. Tinggal bagaimana ada kekuatan spirit kita untuk cepat menangkap isyarat yang dikembangkan oleh baik pemerintah pusat ataupun daerah, ya. Itu sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa ketika amanah ini ada di tangan kita semua, maka wajib hukumnya untuk kita melirik bahwa madrasah adalah salah satu lembaga yang perlu kita kembangkan dan meraih simpati masyarakat, ya. Karena revolusi pembelajaran itu sudah digiatkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 2018. Itu sudah revolusi pembelajaran, revolusi pendidikan itu sudah mulai, yang disampaikan oleh Direktur KSKK Pak Umar dan Kasubdit Pendidikan Madrasah oleh Pak Muhammad Hidayatullah. Ini berarti bahwa titik temunya akan menjadi klaster bangkitnya peradaban madrasah itu untuk memberikan respon-respon terhadap pendidikan yang ada di Maluku. Nah, olehnya itu bahwa teman-teman semua, mari kita tetap optimis, ya, membangun madrasah kita, membangun lingkungan kita, sehingga lingkungan madrasah itu menjadi lingkungan yang nyaman, yang orang ketika datang, masyarakat ketika datang, mereka rindu akan madrasah itu sendiri. Olehnya itu madrasah itu menjadi pasar pendidikan yang sangat luar biasa. Nah, itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya perkembangan kurikulum Pak di madrasah, bagaimana Pak? Kita melihat bahwa ketika pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Agama 183 dan 184 itu, 183 itu tentang masalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dulunya berada pada nomor keputusan Menteri Agama nomor 156 atau 146 begitu, saya lupa juga, tahun 2014 itu menjelaskan tentang masalah mata pelajaran yang seperti ada saat ini yang di dalam KMA 183 itu, ya 183 184. Cuma bahasanya itu kan dilirik sedikit saja, ya, dipindahkan. Yang di dalamnya ada materi pendidikan, materi Al-Quran hadis, materi akidah akhlak, fikih, lalu sejarah kebudayaan Islam, itu ada di situ. Nah, ditambah disatukan dengan bahasa Arab. Nah, sekarang ini materi itu juga, mata pelajaran itu juga ada di situ. Cuma konteks bahasanya itu disebut dengan materi pendidikan, kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, terkadang ada di sini ada orang banyak menafsirkan yang berbeda gitu, seolah-olah bahwa materi-materi agama, materi-materi pelajaran yang 5 ini itu sudah dibuang dan disatukan, ya, sudah disatukan. Nah, itu tidak, masing-masing dengan konten-kontennya yang seperti yang di kurikulum tahun lalu itu, ya, kurikulum lama. Nah, itu semuanya ada di situ. Nah, cuma diberikan ruang untuk guru, untuk kepala madrasah, ada ruang yang longgar sekali untuk mereka berinovasi di situ. Ya, mereka berinovasi di situ. Ada jam-jam yang diberikan sedikit, ada juga yang besar. Cuma itu perlu ditafsirkan, perlu ada pemahaman, penafsiran disesuaikan dengan kondisi potensi daerah, ya, yang ada di sini. Contoh misalnya kita tidak bisa samakan antara Madrasah Aliyah Negeri 1 Ambon, Negeri Ambon, ya, dengan Madrasah Aliyah yang ada di Bula. Tidak bisa. Tidak juga kita bisa samakan dengan Madrasah Aliyah 1 Maluku Tengah dengan 2 Maluku Tengah. Tidak bisa. Begitu juga Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. Masing-masing punya potensi. Ya, masing-masing punya potensi. Ini menjadi kebangkitan. Ya, ini menjadi kebangkitan. Jadi ketika di Ambon misalnya
ada tahfizul Quran misalnya, program ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Di Maluku Tengah beda juga, Maluku Tengah beda juga. Ya di situ mungkin ada pikirnya di situ. Dulu itu menjadi sudah masuk dalam mulok misalnya, sudah masuk dalam mulok. Ada kepramukaan, ada seni budaya, dan masih banyak lagi. Ada bahasa pendalaman bahasa Inggris, bahasa Arab, dan begitu juga ada bahasa Mandarin. Melihat lajunya kondisi ekonomi masyarakat dan pasar-pasar yang ada. Nah, olehnya itu pemerintah rupanya sangat cerdas melirik bahwa kenapa harus di Bula ini harus ada mark gitu, ada mark. Nanti akan kita bahas. Ini menarik sekali. Nah, ujungnya begini, teman-teman semua, kita tidak bisa tinggal diam. Kita sudah harus bergerak mengikuti lompatan dan cepatnya arus pendidikan yang saat ini baik digulirkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini harus kita cepat menangkap isyarat-isyarat ini. Ketika kita tinggal diam, maka pendidikan dengan sendirinya peradabannya itu akan runtuh. Dan orang sudah maju, orang sudah hebat, sudah membuat sesuatu. Nah, saya lihat satu lagi, misalnya inovasi yang dilakukan. Kegiatan madrasah misalnya kemarin yang dilombakan, baik itu olimpiade, ya, ada kompetisi sains madrasah tingkat daerah, tingkat nasional, itu kan diikuti oleh seluruh madrasah. Nah, begitu juga kompetisi robotik madrasah tingkat nasional, dan teman-teman kita juga selain mengikuti pada tingkat nasional juga mengikuti lomba pada tingkat internasional. Mereka sampai bahkan kembali itu dengan medali emas, ada medali perunggu. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua, kita tidak bisa diam dan tinggal diam. Mari kita terus memacu prestasi pendidikan yang ada di madrasah ini, sehingga inilah menjadi embrio lahirnya kebangkitan madrasah pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin tambahan Pak terkait kurikulum yang ada di madrasah di Seram bagian timur, perkembangannya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Jadi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Udin panjang lebar terkait dengan kurikulum untuk madrasah. Yang terbaru ini kan kita pakai KMA nomor 183 184. Betul. Panduannya. Jadi di situ inovasinya luar biasa. Ya. Jadi madrasah diberikan kewenangan untuk mengelola kurikulum, menambah dan mengurangi jam yang dirasa perlu sesuai dengan karakteristik daerah dan potensi wilayah, sehingga ini kalau sudah jalan Pak, ini luar biasa. Ini madrasah lari seperti jet, ya, seperti jet. Betul. Tinggal sekarang kita menyiapkan SDM di madrasah itu. Ya. Nah, orang-orang yang memang memiliki potensi untuk itu. Betul. Jadi kalau itu sudah jalan, insya Allah madrasah luar biasa. Ya. Sehingga slogan kita untuk menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat itu, insya Allah pasti akan terwujud. Betul sekali. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, terkait dengan pembangunan MAK di Bula Air, Kabupaten Seram bagian timur, bagaimana Pak proyeksi ke depannya? Iya. Menjelaskan tentang MAK ini sangat menarik sekali. Kenapa menarik? Karena MAK ini dibangun pertama oleh pemerintah yang memang sebagai pemerintah daerah Maluku, misalnya provinsi Maluku ini dijadikan pemerintah pusat sebagai lumbung ikan nasional. Ya, ini yang paling pertama dulu. Lalu ditafsirkan ikut kondisi daerah ini, daerah Seram bagian timur ini adalah sangat luar biasa lautnya. Lautnya itu menjanjikan tentang produktivitas dengan banyaknya ikan yang sangat luar biasa. Nah, sangat besar sekali. Olehnya itu ingin saya katakan begini, itu baru kita lirik lautnya gitu. Belum kita lirik darat yang lingkungan dalam pengembangan yang lain juga gitu.
ekonomi produktif misalnya. Nah, ini makanya saya ingin sampaikan bahwa ada isyarat kemarin setelah naskah akademiknya itu dikirim, dibawa ke pusat dan disampaikan oleh Pak Kakanwil, oleh Pak Kadit bahwa tahun ini itu sudah penerimaan siswa kelas 10 ya, siswa kelas 10 untuk madrasah keterampilan itu ya, madrasah keterampilan. Ingin saya gambarkan ke depan itu seperti apa. Kalau kita lihat dalam analisis SWOT yang dilakukan sebelum ditawarkan untuk MAK ini dibangun di Sentul Timur, maka terlihat bahwa potensi SDA, sumber daya alam, itu sangat menjanjikan. Tinggal SDM ini kita bangun. Nah, kalau SDM kita bangun itu dengan strategi yang memang sangat baik juga, seperti lembaga-lembaga sekarang. Misalnya ada bangun MOU dengan kita saat ini telah disepakati oleh Pak Kakanwil dan Pak Kabit itu waktu kegiatan di pusat itu ada isyarat bahwa bulan depan ini kita kegiatan magang oleh tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga pendidikan di kegiatan di Solo, ya, kegiatan di Solo. Mungkin sekitar 10 orang yang akan berangkat ke sana untuk magang sekaligus studi ya tentang masalah MAK itu, tentang keterampilan budidaya, manajemen dan manajemen pengelolaannya. Kita lihat sekarang MAK itu pembangunannya sudah oke, sudah ada pembangunannya, sarana dan fasilitasnya sudah ada. Yang dibangun pada tahun 2018 ya, 2018. Luasan tanah itu 10 hektar. Itu bayangkan 10 hektar di atas pembangunan bisa kita desain sedemikian rupa dengan misalnya saya berikan contoh. Di situ ada lab tentang budidaya ya perikanan itu, baik itu lab bangunannya ataupun lab yang langsung ke alamnya ya. Itu dibangun tempat-tempat budidaya ikan, begitu juga mungkin udang, begitu juga kepiting. Dan saya lihat waktu kita kunjungan ke sana itu di belakang, bagian belakangnya itu kan tanaman mangrove. Iya. Nah, tanaman mangrove. Ini tempat mungkin budidaya kepiting yang sangat luar biasa, yang besar, bagus itu. Nah, kita lihat sebelah sana juga pernah dibuat juga ya tentang ada daerah yang dibuat budidaya kepiting. Untuk budidaya, kira-kira hasil ke depan itu seperti apa? Hasil ke depan seperti apa? Itu belum lagi udang, belum lagi yang lain. Karena kualitas kondisi lingkungan itu sudah ya sangat menjanjikan dan sudah pernah ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, teman-teman semua, ini memerlukan perhatian yang sangat serius dari kita. Ya, amanah ini mudah-mudahan kita sama-sama kawal, kita sama-sama kerja keras, baik di tingkat teknis, ada kepala madrasahnya, ada tenaga guru dan kependidikannya, ada kasihnya, kita terus giat untuk merancang ya kegiatan-kegiatan seperti itu yang dimak itu, sehingga dengan demikian maka akan menjadi suatu lahan produktif dalam rangka menata dan melihat kemajuan-kemajuan madrasah ke depannya dengan berbasis keterampilan. Ya. Kenapa demikian? Karena di situ ada nanti melahirkan skill yang persiapan ke dunia kerja misalnya ya. Kalau itu sudah ada, mungkin juga ada di lintasan itu ada home industry dan lain sebagainya. Kalau memang kekurangan tenaga guru kita
saya berpikir bahwa itu merupakan kebijakan dari atas ya, kebijakan pimpinan kita, kepala bidan dan Kakanwil, yang mereka sudah siap untuk di MOU itu sudah akan menghadirkan tenaga-tenaga vokasional dalam berbicara, dan begitu juga ada kerjasama dengan, pernah kan ada kerjasama juga dengan perguruan tinggi, dengan dunia industri, dengan dunia ya industri perikanan dan lain sebagainya. Akan kesananya seperti itu ya. Hingga kita optimis bahwa mari kita sama-sama mengawal ini, dan desain. Bahkan bisa terjadi dengan lahan itu. Bagaimana kalau masih ada lahan-lahan yang sisa? Mudah sekali untuk diatur. Kita datangkan di sini lab, di sini tempat budidaya ikan, tempat budidaya kepiting, di sini udang misalnya. Ada lahan lagi yang tersisakan. Bagaimana kalau kita datangkan itik 1000 ekor misalnya? Ya, 1000 ekor misalnya. Ya sudah berarti kita sudah lompat ya. Kita sudah tidak lompat, kita lompat menyangkut masalah peternakan gitu. Tapi begini, nuansa kita sebenarnya kelautan gitu. Tapi ini juga saling beriringan sehingga ada nilai ekonomisnya di situ. Bayangkan 1000 ekor, 500 saja telurnya satu hari. Telurnya dalam produktif itu, misalnya 1 minggu, sudah berapa yang kita akan raih dari situ, ambil dari situ, hasilnya dari situ. Ini ekonomi sekali. Nah, kita bicara tentang, olehnya itu kata kuncinya, proyeksi ke depan tentang MAK ini sangat menjanjikan, ya sangat menjanjikan. Yaitu mari teman-teman semua dalam rangka menuju ke sana. Cara berpikir kita, mindset kita itu kita rubah gitu. Kita rubah. Saya ingin mau menyampaikan ke teman-teman semua bahwa mari kita buat sejarah baru gitu. Ya. Kita buat sejarah baru sehingga ketika satu waktu nanti ya madrasah ini sudah maju dengan perkembangannya sudah seperti itu. Di situ ada tangan-tangan kita. Ya. Ada keringat kita di situ yang akan mendatangkan pahala buat kita ke depan dan sekaligus melahirkan ekonomi produktif yang baru buat generasi kita. Luar biasa Pak Semangat. Mungkin ada tambahan Pak tadi. Ya, jadi insya Allah kan tahun ini kita sudah mulai start ya untuk penerimaan siswa baru di MAK. Perlu kita ketahui bersama sahabat madrasah bahwasanya Direktorat Madrasah ini kan mengelola tidak hanya madrasah reguler untuk tingkat aliyah, itu ada madrasah insan cendekia, ya, kemudian ada madrasah keagamaan, kemudian yang terakhir ini ada madrasah aliyah kejuruan, dan itu sudah ini kita insya Allah kita ini yang ketiga di Indonesia, jadi madrasah aliyah kejuruan negeri. Nanti kajian kita fokuskan di perikanan dan kelautan, perikanan sesuai dengan potensi wilayah kita Maluku, apalagi ya pencanangan oleh Presiden Jokowi bahwa Maluku adalah lumbung ikan nasional. Itu nyambung sekali dan ini memberikan harapan besar. Ya ini insya Allah ke depan ini rahmat bagi rakyat Maluku bahwa kita di Maluku punya madrasah aliyah yang selama ini orang hanya mengenal yang namanya madrasah aliyah ya sekolah agama misalnya, ternyata tidak, sekolah ini luar biasa ini. Seperti tadi Pak Budi sampaikan, ada siswa-siswa aliyah yang ikut olimpiade internasional robotik menang, itu siswa-siswa dari madrasah insan cendekia. Insya Allah mudah-mudahan Maluku juga nanti dapat ditual ya, kita lagi usulkan dari Kementerian Agama Provinsi Kanwil Provinsi Maluku usulkan. Mudah-mudahan akan terlaksana. Itu potensi luar biasa bagi rakyat Maluku. Dan ini yang insya Allah diproyeksi ini madrasah aliyah kejuruan yang ada di Bula adalah madrasah aliyah kejuruan perikanan dan kelautan. Ya. Berbicara tentang kelautan di Indonesia ya, orang semua tahu lah yang namanya Indonesia itu negara maritim yang punya potensi laut luar biasa. Hanya belum seimbang, belum ada balance antara laut dengan kita, dengan ekonomi masyarakat. Kita rata-rata masyarakat Indonesia ini kan, apalagi daerah-daerah pesisir kepulauan itu kan
ya hidupnya menggantungkan di laut, tetapi dari segi pendapatan ekonomi kan masih rendah. Nah, jadi kita butuh lembaga yang nantinya mampu melahirkan ide-ide kreatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita semua, bahwa bagaimana menggali potensi laut gitu. Di Indonesia potensi laut ekonomi kita itu baru menyumbang 20% daripada PDB. Jadi kan masih kecil sekali itu, 20%. Padahal harusnya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya Madrasah Aliyah Kelautan di Bula ini mampu menjawab tantangan itu. Kita bisa melahirkan anak-anak muda yang memang memiliki skill, ya, memiliki skill untuk mengelola hasil-hasil kelautan, untuk melihat potensi-potensi apa yang ada di daerah di Maluku, terutama misalnya kalau di sini ya di SBT itu luar biasa sekali. Kita hanya bisa ngomong luar biasa, tetapi kita belum bisa merasakan keluar biasaan itu. Gitu. Luar biasanya di mana? Belum terasa ini kita. Kita cuma ngomong teori luar biasa gitu. Makanya kita menyiapkan itu. Mudah-mudahan ke depan, insya Allah kalau ini sudah jalan, sudah beroperasi dengan segala macam fasilitas yang nantinya akan dihadirkan di sekolah kita, ya kita berusaha keras. Ya, karena ini pemerintah pusat sudah membuka pintu. Tidak mungkin mereka harus datang mengantarkan untuk kita, ya kita harus menjemput bola itu. Kita menjemput bola, ya perlu kita bergandeng tangan untuk semua teman-teman semua, ya baik yang di SBT maupun yang di kabupaten lain, untuk kita sama-sama mari kita bergandeng tangan. Ini kebetulan di SBT, tapi potensi ini bukan punya rakyat SBT. Ini punya kita rakyat Maluku, lebih skop besar, kita punya Indonesia punya. Kita hadir untuk Indonesia. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali dengan adanya MAPKP di Kabupaten Seram bagian Timur. Mudah-mudahan ada dukungan dari semua pihak dalam menunjang proses pelaksanaan MAPKP ke depan. Selanjutnya Pak, terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kinerja kita banyak berbasis data. Di Maluku 438 madrasah, RA 484, MI 143, MT 139 dan MA 72. Progres pendataan emis melalui satu pintu merupakan data pokok kita dalam merangkum semua integrasi data yang masuk di situ, Pak. Tahun kemarin kita alhamdulillah sudah naik 99%. Mungkin strategi ke depan Pak, dan upaya untuk bagaimana meningkatkan profisian para operator, tenaga semuanya dalam meningkatkan data ini. Yang pertama kita lihat begini, kita ini sudah berada pada era digitalisasi seluruh komponen, seluruh fasilitas yang kita miliki dia berbasis data. Nah, ini berarti yang pertama di lirik pertama adalah tenaga operatornya. SDM itu perlu dibangun. SDM-nya perlu dibangun. Karena semua operator yang ada ini bukan dari sarjana informatika. Jadi tidak semua dari itu. Ada juga dari yang lain. Olehnya itu ini perlu ada kegiatan pendiklatan dan kegiatan pelatihan, sehingga SDM mereka ini terus terupdate dengan baik. Terus yang kedua, kenapa harus emis? Karena saat ini data manual itu sudah tidak boleh lagi ada. Itu hanya membuang-buang waktu. Kita sudah berada pada era di mana pencet muncul data. Bahkan bukan itu saja. Kita butuh makan misalnya. Ketika kita butuh makan, kita cuma pencet begini saja. Tip. GoFood. Apa? GoFood. Sudah datang kalender ini. Ya. Tidak perlu lagi kita harus punya bangunan, punya gedung besar untuk toko. Ya, sudah tidak.
lalu secara online barang itu datang. Ya, dari pusat mungkin 1 hari atau 2 hari. Ya, tidak lagi seperti itu. Entah mau dibayar langsung ataukah COD. ini kondisi yang saat ini begitu. Besok mungkin tidak lagi ada satpam di depan kantor. Datanya sudah terisi lewat itu aplikasi. Ketika orang masuk, langsung dengan sapaan yang indah, selamat pagi, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Itu berarti mindset kita ini sudah harus berubah. Kita harus cepat. Nah, sekarang pemerintah tidak lagi minta data-data manual, terlalu banyak membobong kertas. Kenapa demikian? Karena seluruh fasilitas, baik itu di sarana pembelajaran di sekolah ataupun di masyarakat, seluruhnya menggunakan itu. Nah, makanya ingin saya sampaikan ke teman-teman operator bahwa mari kita menjemput apa yang telah dibangun oleh pemerintah saat ini, sehingga madrasah kita itu tidak tertinggal. Ya, madrasah kita itu sudah masuk dalam aplikasi EMIS ya, baik itu tenaga kependidikannya, lembaganya, lalu guru, pengawas, ya, seluruh sudah masuk seluruh sudah masuk di data EMIS. Nah, data EMIS itulah yang menjadi basis data madrasah yang akan diambil juga oleh Simpatiga. Ya. Bayangkan teman-teman yang tidak diikutkan dalam kegiatan AKM kemarin asesmen kompetisi guru ya, iya. Itu kenapa tidak ikut? Karena data mereka tidak ada di Simpatiga. Data mereka tidak ada di Simpatiga. Dari mana Simpatiga? Dari EMIS. Nah, ini olehnya itu sekarang ini kan dengan adanya bantuan yang dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas dan sarana prasarana, itu tidak lagi membawa proposal harus ke Jakarta, tidak lagi, harus lewat aplikasi, ya, aplikasi, baik itu Sipsarpras dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, tidak ada kata tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak untuk kita bergerak cepat dalam rangka meresponi persoalan-persoalan kemajuan itu. Sehingga madrasah kita dalam kebijakan makro oleh pusat, kita ada di situ. Sekarang misalnya dana sekian miliar misalnya untuk dikucurkan ke daerah. Sementara dilihat aplikasi Sarpras untuk madrasah dari Maluku misalnya, itu tidak satu pun yang masukan. Ya, kita punya data-data di situ dari Maluku misalnya. Secara otomatis kita gugur dengan sendirinya, dimendukung kita gugur karena tidak punya data. Orang tidak lantas menelpon, tolong buat data, sudah tidak lagi. Mari teman-teman semua, mari kita bangun kondisi madrasah ini dengan semua kemampuan, baik itu akademik kita, ya, sehingga dengan demikian akan melahirkan kontribusi yang sangat positif terhadap lembaga-lembaga madrasah kita di Maluku ini. Jadi kami yakin bahwa mudah-mudahan kita punya harapan, kita punya doa, kalau saat ini sudah sekitar madrasah kita yang terdata di situ sudah sekitar 99%, maka mudah-mudahan untuk tahun depan ini sudah 100%. 100% itu menjadi cita-cita besar kita. Nah, sehingga seluruhnya harus kawal bergerak, karena ketika kita diam, kita akan tergilas oleh peradaban pendidikan itu sendiri. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, motivasi dari Bapak dan saran untuk madrasah kita di Seram bagian timur ya, ke depan lebih baik lagi. Madrasah di Seram bagian timur dan Maluku secara keseluruhan sama, gitu. Ada variasi, ya. Ada perbedaan-perbedaan itu hanya di bagian kebijakan-kebijakan yang terus dilahirkan inovasi-inovasi baru oleh kepala madrasah dan teman-teman guru. Nah, sehingga itu mungkin perbedaannya, tetapi semangatnya itu menjadi spirit, ya, terus membakar kalori kita dalam rangka semangat itu lahir untuk apa? Untuk kita banyak berbuat untuk madrasah. Saya melihat teman-teman di Seram bagian timur itu sudah luar biasa sekali, banyak sekali yang mereka buat, ya, banyak sekali mereka buat. Nah, sehingga dengan demikian maka kita tidak bisa lagi
tinggal diam. Ketika kita buat sesuatu inovasi, jangan lagi kita diam di tempat. Kita harus ikuti begitu. Kita harus ikuti. Ciptakan kondisi madrasah yang memang sangat beragam, lalu dia punya potensi dengan kemajuan-kemajuan yang berbeda. Jangan kita katakan bahwa madrasah di Seram bagian timur harus rata semua, harus semuanya memiliki seperti ini. Oh tidak, programnya ini tidak. Ingin saya sampaikan bahwa dari tingkat ibtidaiyah jangan kita seragamkan. Ibtidaiyah madrasah, ibtidaiyah negeri 1, 2, madrasah negeri, madrasah swasta dan lain sebagainya yang dibangun oleh yayasan-yayasan itu mereka punya potensi, punya keunggulan pribadi, punya keunggulan sendiri gitu. Nah, oleh itu dengan keunggulan itu harus percaya diri benar bahwa yang saya buat itu seperti ini. Dan saya dengar kemarin itu di mungkin madrasah sanawiyah atau madrasah ibtidaiyah yang ada di sini, madrasah aliyah yang ada di sini, yang kegiatan apa? Tahfizul Quran, ya. Terus khatamul Quran. Ya, di Min. Iya, itu keunggulan mereka. Itu keunggulan yang mereka ciptakan, itu inovasi yang mereka harus ciptakan. Lalu apakah madrasah yang lain boleh meniru? Boleh meniru, boleh. Dan membuat yang baru, masih banyak. Ya. Lahan-lahan kita yang ada di situ di lingkungan madrasah kita ciptakan menjadi lingkungan pembelajaran, lingkungan madrasah yang ketika orang datang, anak-anak datang itu, siswa datang, ada di situ ruang untuk mereka belajar, ada yang mereka baca di situ. Itu madrasah-madrasah sudah buat, tapi belum ramai ya, belum terlalu ramai. Nah, itu ingin saya sarankan bahwa mari kita melirik, banyak ada madrasah-madrasah yang lain yang sudah dibuat, yang sudah membuat. Kita mencoba untuk meniru yang terbaik lalu kita buat, ya kita buat. Sehingga program inovasi itu terus kita giatkan dalam rangka menampilkan madrasah yang bermartabat ya, akhirnya madrasah yang hebat dan bermartabat yang menempati kelas dunia. Yang saat ini kan sudah terjadi revolusi pembelajaran itu, maka madrasah ini sudah terjadi lompatan-lompatan yang sangat bagus sekali ya, dimiliki oleh madrasah ini. Dan saya melihat bahwa teman-teman ketika kita diskusi ya, teman-teman kepala madrasah dan guru kita diskusi di salah satunya di Seram bagian timur ini, mereka semangat itu menjadi ya spirit yang sangat luar biasa ya untuk melihat majunya madrasah. Kemarin juga saya jalan-jalan dengan kepala bidang sampai di Kuaus misalnya. Tampilan performance madrasah itu kan sangat indah sekali. Dengan adanya warna-warni, dengan tulisan-tulisan yang inspiratif, yang sangat inspiratif, dan itu nanti diperbanyak lagi, desain-desain yang ditambah dan sebagainya. Dan saya ingin mengatakan bahwa madrasah is the best. Seram Timur adalah bagian yang satu dari Provinsi Maluku yang terus mendapat simpati dari kalangan banyak orang dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan kelengkapan infrastruktur yang sarana fasilitas yang ada di pembangunan yang ada di Maluku, di madrasah ibtidaiyah RA, ibtidaiyah, sanawiyah dan MA ya, dengan aliyah. Kata kunci kita adalah mari kita sama-sama berpikir kreatif, lalu bekerja sama, kerja bersama-sama, sehingga madrasah menjadi lebih hebat ya, seperti headline yang dibuat itu, madrasah hebat bermartabat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau boleh menambahkan, jadi sebenarnya implementasi KMA 183 184 kita sudah itu sebenarnya dari madrasah itu. Semua madrasah sudah, misalnya satu madrasah dengan karakteristiknya, potensinya, dia misalnya unggulannya apa, ini sudah mulai bangkit. Hanya mungkin saya saran untuk Pak Udin selaku kasih kurikulum, ini potensi ini tinggal
dipupuk dan diarahkan sehingga betul. benar-benar anak panah ini kena sasaran kayak gitu ke depan ya. Jadi ini sudah sebenarnya teman-teman sudah mengimplementasi itu. Hanya barangkali belum tahu bahwa sebenarnya implementasi itu bagian daripada program yang memang harus dijalankan. Jadi potensi dasarnya sudah ada. Nah, ini luar biasa. Ya mungkin sebenarnya. Mengingat waktu Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Mudah-mudahan sahabat madrasah ke depan makin lebih baik. Bangkit, semangat, terus ada punya gerakan-gerakan motivasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di Seram Bagian Timur dan di Provinsi Maluku. Demikian, terima kasih atas perhatian sahabat madrasah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.